Nah, yang berikutnya adalah yang paling berat adalah menentukan ketua dan pengurusnya yang memiliki integritas. Saya sarankan, boleh gubernur usul agar seluruh transaksi di koperasi itu tidak ada transaksi tunai, semuanya transaksi digital. Menteri Koperasi Budiari, apa masih punya muka ini? Setelah sosialisasi tentang koperasi desa Merah Putih alias Kopdes Ratih di Jawa Barat mendapatkan tantangan, pasti beban di pikirannya makin menggelayut. Berat banget. Lawang urusan nyiapin infrastruktur Kopdes saja belum tuntas. Sudah disodori persyaratan baru. Dan yang nyodori itu Kang Deddy Mulyadi. Kepala daerah yang lagi jadi perhatian se-Indonesia itu, Kang Demul itu. Ya inilah bedanya kepala daerah yang mengerti dan memahami potensi-potensi fraud alias konflik kepentingan dalam tata kelola koperasi desa. Dia merasakan. Budiari belum pernah. Kalau modal koperasi desa antara 3 sampai 5 miliar, artinya potensi duit negara buat bancaan terbuka lebar. Om Bengawan sudah katakan beberapa kali dalam konten ngompol itu. Agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi, maka Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, minta semua transaksi non-tunai itu yang disodorkan pada pihak kementerian loh. Pandangan itu sekaligus membantu kepala desa biar gak nanggung beban berat adanya koperasi desa ini. Nah dengan usulan ini kira-kira Ngompolers bisa nebak nggak malamnya itu Pak Menkop bisa tidur nyenyak atau enggak ketika disodori persyaratan dari Kang Demul ini. Nek bayangan Om Bengawan dia genah ya munamuni dhewe. Sok-sokan Bu Budi wegangan jani. Karena Pak Budiari mau gembrendeng tok itu. Lo mau bagaimanapun mendigitalisasi koperasi Merah Putih itu ya tergantung sama menterinya sendiri. Nek punya kerangka kerja jelas, pasti mudeng apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya, apa pria yang juga koordinator relawan itu bisa? Jone bisa, kepikiran aja enggak. Ketika disodori persyaratan tambahan dari Kang Demul. Apa yang disampaikan Kang Deddy dan rencana implementasi koperasi tidak tergambar berjalan beriringan. Yang saat itu sekedar menggugurkan kewajiban. Namun satunya melihatnya jauh ke depan. Karakter atau model pemimpin yang begini, yang sesungguhnya dibutuhkan oleh rakyat. Yang karakter kayak Kang Deddy Mulyadi ini. Pemimpin di Jawa Barat itu antisipasi mengamankan duit negara. Sekaligus membantu kepala desa supaya tidak terjadi beban. Lawang dana desa aja banyak kepala desa nyemplung. Dan kepala desa tidak sembrono maupun ketambahan beban ketika mendapatkan koncoran dana koperasi 3-5 miliar. Nah mengapa Budiari sewaktu menggodok koperasi desa tidak kepikiran mendigitalisasi program? Sehingga di lapangan nanti agak mudah berjalannya, orang ruwet bundet. Gagasan Kang Deddy Mulyadi beda sama yang ada di Jawa Tengah. Gubernur Jateng Pak Lutfi itu ya mau meneruskan, menebalkan penugasan agar para kepala desa intinya sedang mempersiapkan institusi koperasi. Orang mikir dampak dan apa yang akan terjadi ketika itu dilakukan. Tidak melihat pengalaman yang sudah pernah berjalan. Dana desa yang sudah rusak kayak gitu. Banyak disalahgunakan. Memang ada kepala desa yang menggunakan dana desa dengan baik, hanya 1-2. Loh, di Jawa Barat enggak begitu. Cara menerima program dari Kementerian Koperasi itu enggak begitu. Jajaran Bupati Wali Kota juga kepala desa akan patuh dan sendiko melaksanakan. Ya karena ngerti gubernurnya memikirkan pengamanan, benar-benar memikirkan dampak dan resikonya. Nah, transaksi non digital itu ya bentuk transaksi non tunai. Yang membantu para kepala desa itu bisa mengawasi dengan mudah. Sistem online membuat kepala desa bisa memantau, memonitoring
ngecek lah, cek and recheck dari manapun, kapanpun dan di saat apapun. Penting ada jaringan internet. Kepala desa langsung bisa ngawasi. Menggok sidik langsung segera ditangani. Lah tinggal kita uji apa Menteri Koperasi Desa memahami konteks transaksi non tunai itu. Loh, mencuatnya ide tentang sistem non tunai di koperasi desa itu. Ini nek direspon semua kepala desa dan juga para kepala daerah, tentu mengancam posisi Menteri Koperasi ya. Loh, bagaimanapun bagi orang-orang yang nggak paham loh. Pasti usulan Kang Dendi itu jadi tekanan tersendiri. Iya toh? Loh, bagi Om Bengawan sebenarnya aspirasi Gubernur Jabar itu tidak memberatkan loh. Justru meringankan, membuat terobosan inovasi yang memudahkan. Justru nek gagasan itu selama ini oleh Menteri Koperasi tidak terpikirkan, malah aneh. Loh, tinggal Ketua Relawan Projo itu punya pemikiran kesana apa enggak. Itu saja sih. Kalau enggak ya wes. Loh, mesti sempat jadi Menkominfo. Butiari bakalan gedadapan itu, gedadapan. Ya kelimpungan sendirilah. Sama ide Kang Dedi yang disodorkan itu. Persyaratan tambahan ketika kepala desa menerima beban. Bukan menerima hadiah loh ini, beban ini. Dana 3-5 miliar untuk koperasi. Dibandingkan beban jadi ketua relawan atau Menkominfo, jelas posisi sekarang lebih berat bagi Butiari itu. Beratnya bukan disuruh merealisasikan koperasi desa, enggak. Titik lemahnya pada kerangka berpikir di kepalanya. Isu permintaan ada koperasi desa kan sudah muncul pada Februari atau Maret. Targetnya 12 Juli, tepat hari koperasi bisa diluncurkan. Masa iya hanya menyiapkan infrastruktur saja gak bisa terwujud pada tanggal 12 Juli yang akan datang. Faktanya kemudian diundur ke Oktober. Wah, gak pas no, gak met no waktunya dengan hari koperasi. Tidakkah diundurnya launching Kopdes Rate itu menggambarkan ketidakmampuan Budiari sebagai Menteri Koperasi dan mengamankan tugas dari Presiden. Mestinya kan target itu bisa dipenuhi. Nyatanya enggak, apalagi sekarang ditambahi beban transaksi di koperasinya. Itu non tunai. Bagi yang mindset risk modern, justru gagasan Kang Deddy Mulya itu meringankan semua pihak di program ini. Termasuk buat Budiari sendiri harusnya. Yang bikin penasaran itu. Sejak ide Kopdes Rate itu mencuat. Kok nggak pernah ada pikiran tuh. Sistem transaksinya itu digital. Kenapa coba? Kok munculnya justru dari Gubernur Jawa Barat? Om Bengawan yang sudah sering mengamati progres kesiapan di banyak tempat. Atau update dari kementerian. Nggak ada tuh yang menyinggung soal digitalisasi di koperasi desa. Nah, seorang pemimpin atau komandan atau manajer yang baik itu akan mencari bagaimana cara yang paling efektif dan efisien dan aman menjalankan program. Andai penggunaan teknologi tidak ikut di isu Kopdes, ini mengejutkan sekali. Karena era sekarang adalah era digitalisasi. Nah, secara tidak langsung kita sebagai rakyat boleh dong jadi meragukan kemampuan Menteri Koperasi ini, Budiari ini. Lalu setiap dia bicara tentang implementasi program Kopdes yang dibicarakan itu hanya gula-gula. Mau manisnya tok. Berarti ini 1 miliar. Ngomong tok itu. Belum dijalankan. Ibarat kita mau ajak anak pergi yang diceritakan hanya sekedar menariknya tempat tujuan yang mau didatangi. Bukan karena akan jauh lebih penting kita menyampaikan tentang apa yang bisa dipelajari anak itu. Di tempat tujuan nanti. Bagi kita yang terbiasa berpikir logis, nalar, pakai otak, yang diajukan gubernur, itu pasti jadi bagian penting. Yang diajukan Kang Deddy itu loh, di koperasi ini loh. Lihat saja warung makan, atau toko kelontong, transaksi jarak jauh, sampai naik becak saja, sudah bisa transaksi non tunai. Di Solo, di Jawa Tengah sana, baru saja minggu ini diluncurkan naik becak bisa bayar pakai QRIS. Hebat, nah itu tukang becak sekarang itu. Masa transaksi koperasi desa mau dibuat manual kalah sama tukang becak. Andai hingga Oktober nanti tidak ada sistem digitalisasi, utamanya buat tata kelola keuangannya, ya kena blasuk orang kena. Pengelola yang ditunjuk bila tidak memanfaatkan atau dibekali sama sistem digital, menurutku pilih mundur aja lah. Lah buat apa diserai tanggung jawab dengan risiko masuk penjara, kan malah bikin susah itu. Jebakan-jebakan Batman akan terjadi di banyak koperasi yang jumlahnya puluhan ribu koperasi di Indonesia.
menghabiskan hampir 400 triliun. Bahaya ini kalau benar-benar tidak siap. Siap dengan peralatan, siap dengan program, sistem, dan siap iman. Kalau imin nggak apa-apa, nah, iman harus siap itu. Uang gede ini. Nah, waktu sosialisasi di Jateng, kan mayoritas kepala desa was-was dengan tudingan korupsi. Mereka khawatir ikut terseret dalam pusaran koperasi desa. Ide Kang Deddy Mulyadi tadi mesti bisa menggerakkan semua kepala desa di Indonesia. Semoga kepala desa seluruh Indonesia moco ini. Lihat ini. Channel Ngompol episode ini. Agar semua waspada. Untuk menyuarakan hal yang sama. Dengan digitalisasi, maka arus atau aliran keuangannya bisa tercatat dan terlacak dengan baik. Masalahnya ini, menteri kuwi siap apa ora? Ana ora siap, mundur aja lah. Kalau nggak bisa melaksanakan tugas yang diperintahkan presiden. Kalau tentang transaksi non tunai ini ditetapkan dan diterapkan, kepala desa bisa nyicil ayem, tidak malah ketambahan beban. Enggak. Kemarin siang kan wis dibedah di Ngompol. Betapa potensi penyelewengan anggaran itu sangat terbuka. Padahal kepala desa tidak ikut langsung mengelola loh, hanya ngawasi dok. Tapi tugas kepala desa itu kan banyak. Dia ngurus dana desa antara 1,5 sampai 2,5 miliar aja. Kelimpungan banyak yang masuk penjara. Imannya banyak yang nggak kuat. Apalagi ada dana desa sebesar 3 sampai 5 miliar untuk koperasi. Dan itu bisa untuk muter-muter uangnya. Kan Deddy di kesempatan yang sama juga meminta menteri desa yang hadir di acara itu berharap pelaksanaan dana desa itu ya memakai e-budgeting. Lo nyat pemerintah ki piye? Teknologi sudah semaju sekarang, namun didorong buat pakai digital kok ya angel men itu loh. Pemerintah macam apa ini kayak gini nih? Lah apa karena mayoritas menteri itu usianya udah usia kolonial sehingga nggak bisa mikir secara milenial. Biasanya ya model awasan manual jadul dan sebagainya. Bila semua kepala desa menyepakati ada digitalisasi di pengelolaan keuangan koperasi desa, ya bakal kena sliding. Ya menterinya, Budiari, dia itu selama ini hanya memikirkan gendang ada institusinya, lalu dijalankan, sudah. Nggak mikir resikonya. Dia benar nggak ngerti tuh hingga detail. Gimana mekanisme kerja koperasi itu di tingkat desa. Resikonya gede bongbong. Mbak uwes lah, menteri-menteri model ginian diganti aja sama yang lebih digital. Digital main. Well digital itulah. Ngono loh. Ya piye presiden sama wapresnya gitu aja kolot juga. Penting laku kok. Mas titik. Ditambah karakteristik tiap desa genah beda. Nggak bisa dipukul rata. Dengan besaran yang sama nggak bisa. Yang sekarang juga jadi beban kepala desa itu ada undang-undang desa. Diamanatkan ada BUMDes yang di banyak desa juga sudah eksis. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu loh. Sudah jalan. Nah, bila sekarang ada mandat pembentukan koperasi desa, mau tidak mau, suka tidak suka, ini sebenarnya mempertarungkan dua institusi ekonomi desa. Antara Badan Usaha Milik Desa sama koperasi desa. Loh, kedua institusi sama loh, bergerak di sektor ekonomi. Yang membedakan hanya pembentukan institusinya. Loh, apa nanti nggak saling bersaing? Koperasi desa sama BUMDes ini. Gontok-gontok dewe kepala desane mumet ini. Padahal keduanya memanfaatkan duit negara. Engkau nek ada masalah korupsi, masalah tilep-tilepan duit, yang tanggung siapa? Yang tanggung jawab siapa? Kepala desa. Maka kepala desa wajib nonton Ngompol di episode ini. Oke ya, ini pesan begawan, salam begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.